Ferdy Sambo dinilai bisa tidak divonis maksimal dengan syarat. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai Ferdy Sambo mempunyai peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman, asal dia mau membongkar fakta-fakta baru di dalam persidangan yang rencananya akan digelar pada Senin, 17 Oktober 2022, pekan depan. Menurut Gayus, Sambo sebagai pelaku utama tidak bisa menjadi justice kolaborator, JC, dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, dan merintangi penyidikan, obstruction of justice. Meski begitu, kata Gayus, Sambo bisa menerapkan sifat-sifat dari JC, yakni membongkar persoalan lain dalam persidangan nanti. Sifat dari JC itu kalau digunakan bisa membuat hakim akan mendapatkan manfaat putusan, akan bermanfaat, yang mau membongkar semua persoalan, membongkar perbaikan ke depan nanti untuk kepolisian yang lebih baik lagi, ini akan menjadikan pandangan hakim. Biasanya juga akan meringankan, kata Gayus seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin, 10 Oktober 2022. Saat ini satu-satunya tersangka dalam kasus itu yang ditetapkan menjadi JC hanya Barada Richard Eliezer. Gayus menilai, jika para terdakwa lain dalam kasus itu mau menerapkan sifat-sifat JC selama persidangan maka dampaknya akan sangat besar. Selain mengungkap persoalan-persoalan lain, kata Gayus, hal itu juga akan membantu hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya supaya bermanfaat yang nantinya bisa berdampak bagi seluruh masyarakat. Sifat JC bisa digunakan kalau dia mau membongkar semua, apa yang dilakukan dan lembaganya, memberikan ruang seperti apa, itu akan sangat menjadi manfaat, papar Gayus. Hakim memahami benefit yang didapat. Kemanfaatan yang didapat dari keputusan hakim itu akan sesuai untuk kepentingan negara dan masyarakat, ucap Gayus. Sidang para tersangka dalam kasus Brigadir J akan dilaksanakan di ruang utama Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang juga bakal digelar terbuka untuk umum. Para tersangka kasus pembunuhan berencana adalah Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Kelimanya disangkakan diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Jo pasal 56 pertama KUHP. Sementara untuk perkara obstruction of justice di penyidikan Brigadir J telah ditetapkan 7 tersangka. Para tersangka itu adalah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka obstruction of justice itu diduga melanggar pasal 49 Jo pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1, nomor 19 tahun 2016 UIT. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1, kedua dan atau pasal 233 KUHP.